Siapa yang lebih tua? Orang Jawa atau orang Sunda? Wah, ini pertanyaan yang sering banget jadi perdebatan panas, ya kan? Setiap kali obrolan soal ini muncul, pasti langsung rame. Ada yang yakin banget kalau sukunya yang paling senior, ada juga yang punya teori sendiri. Tapi, sadar nggak sih? Seringkali kita mencampur adukan antara usia peradaban dengan usia manusia secara biologis. Padahal, itu dua hal yang beda banget. Nah, daripada kita terus-terusan berdebat pakai asumsi, gimana kalau kita coba lihat dari kacamata sejarah dan arkeologi? Karena faktanya, jawabannya itu nggak sesederhana hitam dan putih. Nggak bisa kita bilang, oh suku A lebih tua dari suku B, titik. Sejarah Nusantara tuh kaya banget dan super kompleks. Kalau kita telusuri jejak peradabannya, baik di tanah Jawa maupun di tanah Pasundan, kita akan menemukan bakti-bakti, peninggalan yang sama-sama kuno dan luar biasa. Kerajaan-kerajaan awal di Indonesia itu muncul di berbagai wilayah, termasuk di kedua daerah ini. Misalnya, kita kenal Kerajaan Tarumanagara di wilayah Sunda dan Kerajaan Medang atau Mataram kuno di wilayah Jawa. Keduanya punya peran penting dalam membentuk wajah Nusantara di masa lalu. Jadi, alih-alih bertanya, siapa yang lebih tua? Mungkin pertanyaan yang lebih menarik adalah, bagaimana kedua peradaban besar ini bisa tumbuh, saling berinteraksi, dan akhirnya membentuk kita yang sekarang? Sejarah mereka itu saling terkait, saling mempengaruhi, dan sama-sama menjadi bagian dari mozaik besar bernama Indonesia. Keduanya punya peninggalan budaya, bahasa, dan filosofi hidup yang luar biasa kaya. Dari aksara kuno, candi-candi megah, sampai tradisi lisan yang masih hidup sampai sekarang. Melihatnya dari sudut pandang ini, bikin kita sadar kan, bahwa perdebatan siapa yang lebih tua itu jadi nggak relevan lagi. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menghargai dan melestarikan warisan leluhur kita bersama. Karena pada dasarnya, kita semua adalah bagian dari satu cerita besar. Cerita tentang Nusantara. Jadi, daripada berdebat, yuk kita sama-sama bangga dan belajar dari kekayaan sejarah kita. Siapa sangka, jutaan tahun yang lalu, tanah yang kita pijak hari ini sudah menjadi rumah bagi leluhur manusia. Bukan sembarang leluhur, tapi salah satu babak paling penting dalam evolusi manusia di seluruh dunia. Selamat datang di perjalanan kita menelusuri jejak manusia purba di Jawa. Sebuah kisah yang tersembunyi di dalam lapisan tanah, menunggu untuk diungkap. Mari kita mulai petualangan kita di Sangiran, sebuah situs di Jawa Tengah yang diakui sebagai warisan dunia UNESCO. Bayangkan sebuah lanskap yang sangat berbeda dari sekarang. Tidak ada sawah yang menghijau, tidak ada kota yang ramai. Yang ada adalah sabana luas, hutan lebat, dan sungai-sungai purba yang berkelok-kelok. Disinilah, di antara fauna raksasa seperti gajah Purbastegodon dan badak purba, hidup sekelompok manusia tegak pertama yang kita kenal sebagai Homo erectus. Pada tahun 1930, seorang ahli paleoantropologi bernama Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald melakukan penemuan yang mengguncang dunia. Ia menemukan serpihan fosil tengkorak dan tulang belulang yang jelas-jelas milik spesies manusia purba. Penemuan ini bukan yang pertama, tapi ini adalah konfirmasi besar. Sangiran ternyata adalah sebuah harta karun fosil. Lapisan tanah di sini merekam sejarah evolusi selama lebih dari 2 juta tahun tanpa putus. Dari fosil Homo erectus yang paling tua hingga yang lebih muda, kita bisa melihat bagaimana mereka beradaptasi dan berubah dari waktu ke waktu. Mereka adalah pemburu pengumpul ulung, menggunakan alat-alat batu sederhana yang mereka buat sendiri untuk bertahan hidup. Sekarang, mari kita bergeser sedikit ke timur, ke Trinil, di tepi Bengawan Solo. Disinilah kisah ini benar-benar dimulai secara global. Pada tahun 1891, seorang dokter dan peneliti Belanda, I.J. Ney-Dubois, terobsesi untuk menemukan missing link, atau mata rantai yang hilang antara kera dan manusia. Berbekal keyakinan bahwa Asia adalah tempatnya, ia datang ke Hindia Belanda, dan di Trinil, ia menemukan apa yang dicarinya. Sebuah atap tengkorak, tulang paha, dan beberapa gigi. Tulang paha yang ditemukannya menunjukkan bahwa makhluk ini sudah berjalan tegak, seperti kita. Atap tengkoraknya
menunjukkan volume otak yang lebih besar dari kera, tapi lebih kecil dari manusia modern. Dubois menamainya Pithecanthropus erectus, yang artinya manusia kera yang berjalan tegak. Dunia sains sempat heboh dan skeptis, banyak yang tidak percaya. Tapi penemuan Dubois ini, yang sekarang kita klasifikasikan sebagai Homo erectus, adalah bukti definitif pertama bahwa manusia purba pernah menghuni wilayah di luar Afrika dan Eropa. Inilah yang membuat Jawa begitu istimewa dalam peta evolusi manusia. Salah satu hal paling menakjubkan dari temuan-temuan di Sangiran dan Trinil adalah usianya. Melalui berbagai metode penanggalan, para ilmuwan memperkirakan bahwa beberapa fosil Homo erectus tertua di Jawa berasal dari sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Bahkan mungkin lebih tua lagi. Ini adalah angka yang luar biasa. Artinya, jauh sebelum piramida dibangun, jauh sebelum peradaban Romawi muncul, leluhur kita sudah menjelajahi kepulauan ini. Penemuan ini menegaskan bahwa Nusantara, khususnya Pulau Jawa, adalah salah satu wilayah pertama di dunia yang dihuni oleh manusia setelah mereka bermigrasi keluar dari Afrika. Mereka berhasil menyeberangi lautan atau daratan yang saat itu mungkin masih terhubung karena permukaan laut yang lebih rendah, dan membangun kehidupan baru di sini. Mereka adalah pionir sejati, penjelajah pertama yang membuka jalan bagi jutaan generasi setelahnya. Mereka hidup di alam yang keras, mereka berburu hewan, mengumpulkan tumbuhan, dan menghadapi predator-predator buas. Kehidupan mereka adalah perjuangan konstan untuk bertahan hidup. Namun, mereka berhasil. Mereka tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang selama lebih dari 1 juta tahun di Jawa. Ini adalah sebuah bukti ketangguhan dan kemampuan adaptasi yang luar biasa dari Homo erectus. Mereka adalah saksi bisu dari perubahan iklim, letusan gunung berapi dahsyat, dan naik turunnya permukaan laut yang membentuk kepulauan Indonesia seperti yang kita kenal sekarang. Penting untuk kita pahami, ketika kita berbicara tentang manusia purba di Jawa jutaan tahun lalu, kita tidak bisa menyebutnya sebagai orang Jawa atau budaya Jawa seperti yang kita kenal sekarang. Konsep kebudayaan, suku, dan identitas seperti itu baru muncul jauh di kemudian hari, bersamaan dengan kedatangan manusia modern, Homo sapiens, puluhan ribu tahun yang lalu. Homo erectus adalah spesies yang berbeda. Mereka memiliki anatomi yang berbeda, kapasitas otak yang berbeda, dan tentunya cara hidup yang juga sangat berbeda. Mereka belum mengenal bahasa yang kompleks, seni, atau ritual-ritual rumit yang menjadi ciri khas Homo sapiens. Alat-alat batu yang mereka gunakan, meskipun fungsional, masih sangat sederhana. Mereka adalah fondasi, babak paling awal dari kisah panjang kehadiran manusia di tanah ini. Kisah tentang budaya Jawa dengan gamelan, batik, dan keratonnya adalah babak yang jauh lebih baru, yang ditulis oleh keturunan manusia modern yang datang ke Nusantara puluhan ribu tahun setelah Homo erectus terakhir menghilang. Kisah Homo erectus di Jawa adalah pengingat bahwa sejarah kita sebagai manusia jauh lebih dalam dan lebih tua dari yang sering kita bayangkan. Tanah yang kita pijak ini memiliki cerita epik yang tersimpan di dalamnya. Cerita tentang perjuangan, adaptasi, dan perjalanan evolusi yang panjang. Setiap kali kita mendengar nama Sangiran atau Trinil, ingatlah bahwa itu bukan sekadar nama tempat. Itu adalah jendela menuju masa lalu yang sangat jauh, ke masa ketika leluhur kita pertama kali menjejakkan kaki di bumi Nusantara. Dengan mempelajari mereka, kita sebenarnya sedang mempelajari asal-usulah kita sendiri. Kita belajar tentang ketangguhan, tentang kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah, dan tentang perjalanan luar biasa yang membawa kita sampai ke titik ini. Jejak mereka mungkin samar dan tersembunyi, tapi gema langkah kaki mereka masih terasa hingga hari ini, menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan sejarah manusia di planet ini. Seringkali, saat kita berbicara tentang kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, pikiran kita langsung melayang ke Jawa Tengah, dengan kemegahan Borobudur dan Prambanan. Namun, jika kita menelusuri jejak-jejak paling awal, bukti tertulis justru membawa kita ke tempat lain, yaitu wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Jawa Barat atau Tanah Sunda kuno. Disinilah kita menemukan bukti-bukti dari salah satu kerajaan Hindu-Buddha tertua di Indonesia, Kerajaan
Tarumanagara. Kerajaan ini meninggalkan jejak yang sangat penting, yaitu berupa prasasti-prasasti batu. Para arkeolog dan sejarawan memperkirakan prasasti-prasasti ini berasal dari sekitar abad ke-4 hingga ke-5 Masehi. Ini artinya lebih dari 1600 tahun yang lalu. Apa saja prasasti-prasasti itu? Ada beberapa yang terkenal. Misalnya prasasti Ciaruteun, prasasti kebun kopi, prasasti Jambu, prasasti Tugu, dan beberapa lainnya. Semuanya ditemukan di sekitar Bogor, Jakarta, dan Bekasi. Prasasti-prasasti ini bukan sekadar batu bertulis biasa. Mereka adalah jendela kita untuk mengintip kehidupan masa lalu. Mari kita lihat lebih dekat prasasti Ciaruteun. Di prasasti ini, ada pahatan telapak kaki Raja Purnawarman, penguasa Tarumanagara yang termasyur. Di bawahnya, terdapat tulisan dalam aksara Palawa dan bahasa Sanskerta yang berbunyi, "Ini adalah sepasang telapak kaki yang seperti telapak kaki Dewa Wisnu. Ialah telapak kaki yang mulia Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia." Pesan ini sangat kuat. Ini bukan hanya pengumuman tentang seorang raja, tapi juga sebuah pernyataan legitimasi kekuasaan yang disamakan dengan dewa. Kemudian ada prasasti Tugu yang ditemukan di Jakarta Utara. Prasasti ini paling panjang dan paling informatif. Isinya menceritakan proyek penggalian saluran air besar, yaitu Sungai Gomati dan Candrabaga, yang panjangnya ribuan tombak. Proyek raksasa ini diselesaikan hanya dalam 21 hari atas perintah Raja Purnawarman. Bayangkan betapa maju sistem irigasi dan manajemen publik mereka pada saat itu. Prasasti ini juga diakhiri dengan upacara selamatan dengan memberikan ribuan ekor sapi kepada para Brahmana. Ini menunjukkan struktur sosial, ekonomi, dan keagamaan yang sudah sangat mapan. Yang membuat prasasti-prasasti Tarumanagara ini begitu istimewa adalah usianya. Secara akademis, prasasti-prasasti inilah yang diakui sebagai bukti tertulis tertua yang pernah ditemukan di Pulau Jawa, bahkan salah satu yang tertua di Indonesia. Sebelum ini, mungkin ada peradaban, tapi mereka tidak meninggalkan catatan tertulis yang sampai ke kita. Kehadiran tulisan menandai sebuah lompatan besar dalam peradaban, dari masa prasejarah ke masa sejarah. Sekarang, mari kita bandingkan dengan bukti-bukti yang ditemukan di Jawa Tengah. Prasasti-prasasti paling awal dari Jawa Tengah, seperti prasasti Tukmas di lereng Gunung Merapi, atau prasasti Sojomerto di Batang, diperkirakan berasal dari periode yang lebih belakangan, yaitu sekitar abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Ini berarti ada selisih waktu sekitar 2 hingga 3 abad setelah era Tarumanagara di Tanah Sunda. Prasasti Sojomerto misalnya menarik karena menggunakan bahasa Melayu kuno dan menyebut nama Dapunta Selendra, yang diduga sebagai leluhur dari Wangsa Sailendra, dinasti besar yang kemudian membangun Borobudur. Namun, lagi-lagi, penanggalannya masih setelah masa keemasan Purnawarman. Secara sederhana, berdasarkan bukti arkeologis berupa prasasti yang kita miliki saat ini, tradisi tulis dan pembentukan kerajaan yang tercatat secara historis muncul lebih dulu di wilayah Sunda dengan Tarumanagara. Ini adalah fakta sejarah yang didukung oleh artefak yang bisa kita lihat dan sentuh. Tentu saja, ini tidak mengurangi kebesaran kerajaan-kerajaan yang muncul kemudian di Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Mataram kuno, Kediri, Singasari, hingga Majapahit. Masing-masing memiliki era keemasannya sendiri dan meninggalkan warisan yang luar biasa. Namun, jika kita berbicara tentang titik awal, tentang siapa yang pertama kali menuliskan sejarahnya di batu, maka jawabannya untuk saat ini mengarah ke barat, ke Kerajaan Tarumanagara. Kisah tentang Purnawarman dan proyek-proyek Nia yang monumental, yang diabadikan di atas batu lebih dari 1,5 milenium yang lalu, adalah bab pembuka yang memukau dalam buku sejarah panjang Nusantara. Ini menunjukkan bahwa peradaban di Tanah Sunda sudah sangat maju pada masa ketika banyak bagian dunia lain masih berada dalam kegelapan. Penting untuk diingat bahwa sejarah itu dinamis. Penemuan-penemuan baru bisa saja mengubah pemahaman kita. Mungkin suatu hari nanti akan ditemukan prasasti lain yang lebih tua di tempat lain. Tapi untuk saat ini, berdasarkan data yang ada,
Tarumanagara memegang mahkota sebagai pelopor tradisi tulis di Pulau Jawa. Saat kita bicara tentang sejarah Sunda, pikiran kita mungkin langsung melayang ke kerajaan Pajajaran atau Prabu Siliwangi. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya, apa yang terjadi di tanah Sunda jauh sebelum karijen-karijen besar itu berdiri? Siapa penghuni pertamanya? Bagaimana mereka hidup? Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu kembali ribuan tahun ke belakang untuk menyingkap tabir peradaban awal di tanah Sunda yang misterius. Dan memukau, kita akan mulai dari jejak paling purba yang ditinggalkan oleh manusia pertama di wilayah ini. Jauh sebelum aksara dikenal, tanah Sunda sudah menjadi rumah bagi komunitas manusia yang luar biasa. Bukti arkeologis terkuat datang dari era Megalitikum atau zaman batu besar. Di berbagai penjuru Jawa Barat, kita bisa menemukan peninggalan-peninggalan monumental seperti menhir, dolmen, punden berundak, dan patung-patung kuno. Salah satu situs megalitik paling terkenal adalah situs Gunung Padang di Cianjur. Tempat ini bukan sekadar tumpukan batu biasa, melainkan sebuah kompleks punden berundak raksasa yang diperkirakan dibangun ribuan tahun sebelum Masehi. Para ahli percaya bahwa situs seperti Gunung Padang berfungsi sebagai pusat ritual keagamaan, tempat pemujaan nenek moyang, atau bahkan observatorium astronomi kuno. Keberadaan bangunan kolosal ini menunjukkan bahwa masyarakat Sunda kuno sudah memiliki kemampuan organisasi sosial yang canggih, gotong royong yang kuat, dan pemahaman spiritual yang mendalam. Mereka bukan lagi sekadar kelompok pemburu penggampul nomaden, melainkan komunitas yang telah menetap dan mulai membangun peradaban. Seiring berjalannya waktu, masyarakat di tanah Sunda terus berkembang. Dari komunitas-komunitas kecil berbasis agraris, mulai muncul entitas politik yang lebih terorganisir. Disinilah kita masuk ke dalam sebuah babak yang cukup menarik sekaligus penuh perdebatan, yaitu tentang eksistensi kerajaan Salakanagara. Menurut naskah Wangsakerta, Salakanagara disebat-sebat sebagai kerajaan tertua di Nusantara yang berdiri sekitar abad kedua Masehi, bahkan lebih tua dari Kutai dan Tarumanagara. Konon, pusat pemerintahannya berada di sekitar pesisir barat Jawa, kemungkinan di wilayah Pandeglang, Banten saat ini. Namanya sendiri, Salakanagara, berarti negeri perak, yang mengindikasikan bahwa komoditas perak mungkin menjadi andalan ekonominya. Menurut naskah tersebut, pendirinya adalah seorang tokoh bernama Dewa Warman, seorang duta dari India yang kemudian menikah dengan putri dari pemimpin lokal. Namun, penting untuk dicatat, keberadaan Salakanagara ini masih menjadi perdebatan hangat di kalangan sejarawan. Bukti arkeologis yang secara definitif menunjuk pada eksistensi Salakanagara masih sangat minim. Naskah Wangsakerta sendiri dianggap oleh sebagian ahli sebagai sumber yang kontroversial. Terlepas dari perdebatan itu, legenda Salakanagara memberikan kita gambaran menarik tentang kemungkinan adanya sebuah kerajaan awal yang menjadi cikal bakal dari karijen-karijen Sunda di masa mendatang. Baik Salakanagara itu nyata atau sekadar legenda, satu hal yang pasti, pada awal milenium pertama Masehi, wilayah pesisir Sunda sudah menjadi bagian penting dari jaringan perdagangan maritim dunia. Lokasinya yang strategis di Selat Sunda, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, membuatnya menjadi tempat persinggahan alami bagi para pedagang dari berbagai penjuru, mulai dari India, Tiongkok, hingga Timur Tengah. Catatan-catatan kuno dari Tiongkok dan Yunani Romawi, seperti catatan Ptolemeus dari abad kedua Masehi, menyebutkan adanya pelebuan-pelebuan di pesisir barat Jawa yang kaya akan hasil bumi. Komoditas seperti cengkeh, lada, kapur berus, dan emas dari pedalaman diperdagangkan dengan barang-barang dari luar seperti keramik, kain sutra, dan manik-manik. Interaksi intensif dengan dunia luar ini tidak hanya membawa kemakmuran ekonomi, tetapi juga membawa pengaruh budaya, teknologi, dan gagasan baru. Ini adalah periode dinamis, di mana masyarakat lokal menyerap berbagai unsur asing, sambil tetap mempertahankan identitas budayanya sendiri. Pelabuhan-pelabuhan kuno ini menjadi gerbang yang menghubungkan pedalaman Sunda dengan peradaban besar dunia. Semua elemen yang sudah kita bahas, mulai dari tradisi megalitik yang kuat, kemungkinan adanya kerajaan awal,
seperti Salakanagara, hingga keterlibatan aktif dalam perdagangan internasional. Semuanya menjadi fondasi bagi terbentuknya sebuah peradaban yang lebih kompleks dan terorganisir di tanah Sunda. Keterampilan dalam mengelola sumber daya alam, kemampuan membangun struktur sosial yang solid, dan keterbukaan terhadap pengaruh luar menjadi modal utama. Dari sinilah benih-benih kerajaan besar mulai tumbuh. Kemakmuran dari perdagangan maritim memungkinkan para pemimpin lokal untuk mengkonsolidasikan kekuasaan mereka. Pengaruh dari India, terutama agama Hindu-Buddha dan sistem tulis, memberikan kerangka baru bagi tatanan politik dan sosial. Puncaknya adalah kemunculan kerajaan Tarumanagara pada abad keempat Masehi, yang meninggalkan bukti sejarah tak terbantahkan berupa prasasti-prasasti batu. Tarumanagara bukanlah sebuah entitas yang muncul tiba-tiba dari ruang hampa. Ia adalah hasil dari proses evolusi peradaban yang sudah berlangsung selama ribuan tahun di tanah Sunda. Sebuah puncak dari perjalanan panjang yang dimulai oleh para pembuat punden berundak di zaman Megalitikum. Sejarah Sunda jauh lebih dalam dan lebih tua dari yang kita kira. Sebelum gemerlap Istana Pajajaran, telah ada masyarakat yang membangun monumen batu raksasa, para pelaut ulung yang menjelajahi samudera, dan komunitas-komunitas yang secara perlahan tapi pasti membangun fondasi peradaban. Dengan memahami akar yang dalam ini, kita bisa lebih menghargai kekayaan dan kompleksitas sejarah serta budaya Sunda. Perjalanan ini menunjukkan bahwa jauh sebelum nama Indonesia ada, nenek moyang kita di berbagai wilayah, termasuk di tanah Sunda, sudah menjadi pemain penting di panggung sejarah dunia. Banyak yang sering bertanya, apa sih bedanya orang Jawa dan orang Sunda? Pertanyaan ini wajar banget, karena kalau dilihat dari luar, kita memang tampak berbeda. Bahasanya lain, budayanya juga punya ciri khas masing-masing. Tapi, pernah nggak sih kalian kepikiran, jenggen-jenggen kita ini sebenarnya jauh lebih mirip daripada yang kita kira? Bukan cuma sekadar tetangga serumpun, tapi dulunya malah satu keluarga besar. Yuk, kita telusuri bareng-bareng akar budaya kita yang ternyata sama. Ceritanya kita mulai dari ribuan tahun yang lalu. Jauh sebelum ada kerajaan Mataram atau Pajajaran, nenek moyang kita, yang kita kenal sebagai bangsa Austronesia, tiba di kepulauan ini. Mereka datang membawa bibit peradaban. Nah, di Pulau Jawa ini, mereka menyebar dan membentuk komunitas-komunitas awal. Di masa-masa inilah, fondasi budaya Jawa dan Sunda diletakkan. Pada dasarnya, mereka ini satu rumpun, ibarat pohon besar, akarnya sama, batangnya satu. Baru kemudian, tumbuh cabang-cabang yang berbeda. Kalau kita lihat sistem kepercayaan kuno, misalnya, kita akan menemukan banyak sekali kemiripan, baik di Tatar Sunda maupun di tanah Jawa. Ada konsep tentang kekuatan alam, roh leluhur, dan tempat-tempat yang dianggap keramat. Konsep seperti Hyang atau Sang Hyang sebagai sebutan untuk entitas ilahi atau roh suci, itu ada di kedua budaya. Ini bukti kuat bahwa dulunya cara pandang mereka terhadap dunia spiritual itu sangat mirip. Kalau tidak mau dibilang sama, struktur sosial masyarakatnya pun serupa. Mereka hidup dalam komunitas agraris, mengandalkan sawah dan ladang. Sistem gotong royong dan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah adalah jantung dari kehidupan bermasyarakat mereka. Mereka punya pemimpin adat yang dihormati, yang tugasnya bukan cuma memimpin secara administratif, tapi juga secara spiritual. Pola hidup seperti ini kita temukan di seluruh Pulau Jawa pada masa itu. Jadi, kalau awalnya sama, kok sekarang bisa beda? Nah, disinilah faktor geografi dan politik mulai bermain peran. Pulau Jawa ini kan luas. Ada pegunungan yang memisahkan wilayah barat dan timur tengah. Secara alami, komunitas yang terpisah oleh geografi ini mulai mengembangkan dialek dan kebiasaan yang sedikit berbeda. Ibarat kakak beradik yang merantau ke kota yang berbeda, lama-lama gaya bicara dan kebiasaannya pasti ada yang berubah kan? Perbedaan ini semakin tajam ketika kerajaan-kerajaan mulai berdiri, munculnya kerajaan-kerajaan di Jawa bagian barat, seperti Tarumanagara lalu Pajajaran, dan kerajaan-kerajaan di Jawa bagian tengah dan timur, seperti Mataram kuno, lalu Majapahit, menciptakan pusat-pusat kebudayaan yang berbeda. Setiap kerajaan punya kepentingan politiknya sendiri,
punya gaya seninya sendiri, dan mengembangkan bahasanya sendiri menjadi lebih standar di wilayah kekuasaannya. Misalnya saja, bahasa Sunda kuno dan Jawa kuno itu masih banyak sekali kemiripannya. Tapi seiring berjalannya waktu, masing-masing berkembang ke arah yang berbeda. Bahasa Sunda modern dan Jawa modern jadi terdengar sangat berbeda. Padahal, kalau kita telusuri kosakatanya, masih banyak kata-kata yang akarnya sama. Aksara juga begitu. Dulu sama-sama pakai Palawa, Kawi, lalu berkembang jadi aksara Sunda kuno dan aksara Jawa. Puncak dari perpisahan ini seringkali dikaitkan dengan peristiwa sejarah. Salah satunya yang paling terkenal adalah Perang Bubat. Peristiwa tragis ini entah benar-benar terjadi sesuai cerita atau tidak, seringkali menjadi semacam memori kolektif yang Sioluyola mengukuhkan perbedaan antara Jawa dan Sunda. Politik adu domba antar kerajaan menciptakan luka sejarah yang membuat dua saudara ini merasa semakin jauh. Padahal, kalau kita lihat lebih dalam, ini adalah dinamika politik kekuasaan, bukan pertarungan antara dua peradaban yang sama sekali berbeda. Penting untuk kita pahami konsep Jawa dan Sunda sebagai dua entitas yang benar-benar terpisah itu sebenarnya adalah hasil dari perjalanan sejarah yang panjang. Awalnya, mereka bukanlah dua peradaban yang berdiri sendiri. Mereka adalah variasi dari satu budaya besar yang sama, yaitu budaya Austronesia yang tumbuh di Pulau Jawa. Perbedaan yang kita lihat sekarang ini lebih merupakan perbedaan dialek budaya, bukan perbedaan fundamental. Kalau kita mau jujur, kesamaannya masih banyak banget sampai sekarang. Coba deh perhatikan filosofi hidupnya. Orang Sunda punya prinsip silih asah, silih asih, silih asuh, yang artinya saling mencerdaskan, saling mengasihi, dan saling menjaga. Orang Jawa punya konsep tepo seliro, guyup rukun, yang intinya juga sama, menjaga keharmonisan dan kebersamaan dalam hidup bermasyarakat. Caranya mungkin beda, tapi tujuannya sama kan? Keseniannya juga begitu. Gamelan misalnya, gamelan Sunda dan gamelan Jawa memang punya tangga nada dan gaya yang berbeda. Gamelan Sunda cenderung lebih dinamis, sementara gamelan Jawa lebih meditatif. Tapi, instrumen dasarnya, filosofi di baliknya sebagai musik untuk harmoni, itu sama-sama bagian dari kekayaan budaya Austronesia. Kita perlu melihat perbedaan ini dengan kacamata yang baru, bukan sebagai tembok pemisah, tapi sebagai kekayaan variasi dari satu keluarga besar. Jawa dan Sunda itu bukan lawan, bukan saingan. Kita ini saudara yang kebetulan tumbuh di kamar yang berbeda, dengan selera yang sedikit berbeda, tapi tetap satu rumah, di bawah atap yang sama, yaitu Indonesia. Dengan memahami akar kita yang sama, kita bisa lebih menghargai satu sama lain. Kita bisa melihat orang Sunda bukan sebagai orang lain, tapi sebagai saudara dengan dialek budaya yang unik. Begitu juga sebaliknya, kita bisa merayakan perbedaan sebagai sebuah kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Bukankah indah jika kita bisa saling belajar? Orang Jawa belajar filosofi dari budaya Sunda, orang Sunda menikmati keindahan seni dari budaya Jawa, dan kita semua menjadi lebih kaya karenanya. Kenapa orang Jawa dan orang Sunda punya budaya dan bahasa yang begitu khas, padahal tinggal di pulau yang sama? Keduanya sama-sama punya sejarah kerajaan besar, tradisi yang kaya, dan filosofi hidup yang dalam. Tapi, seiring berjalannya waktu, identitas mereka justru semakin terpisah dan unik. Untuk memahami bagaimana semua ini dimulai, kita harus kembali ke era karijen-karijen besar di Nusantara. Pada masa itu, batas-batas budaya belum sekaku sekarang. Pengaruh Hindu-Buddha menyebar luas, dan kerajaan seperti Tarumanegara, Medang, hingga Sriwijaya punya pengaruh yang melintasi batas geografis. Orang-orang di Jawa bagian barat dan tengah timur mungkin sudah punya dialek dan kebiasaan yang sedikit berbeda, tapi mereka masih merasa sebagai bagian dari satu peradaban besar yang sama. Konsep Jawa dan Sunda sebagai identitas budaya yang terpisah belum benar-benar terbentuk. Mereka lebih mengidentifikasi diri berdasarkan kerajaan tempat mereka bernaung. Titik baliknya terjadi sekitar abad ke-14 dan ke-15, setelah masa keemasan karijen-karijen sebelumnya mulai memudar. Disinilah panggung sejarah Nusantara mulai terbagi menjadi dua kekuatan besar yang dominan di Pulau Jawa,
di bagian barat. Muncul kerajaan Pajajaran yang berpusat di Pakuan, dekat Bogor sekarang. Pajajaran menjadi simbol kekuatan dan kebanggaan masyarakat di Tatar Sunda. Mereka mengembangkan corak pemerintahan, sistem kepercayaan, dan tradisi lisan mereka sendiri, yang banyak terekam dalam naskah-naskah kuno, seperti Sanghyang Siksakanda, Eng, Karesian. Sementara itu, di bagian timur, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Dengan pusat kekuasaan di Trowulan, Mojokerto, Majapahit menjadi imperium maritim yang pengaruhnya membentang luas. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, kebudayaan Jawa mengalami perkembangan pesat. Sastra, seni ukir, arsitektur candi, dan sistem hukum seperti yang tertuang dalam kitab Negara Kertagama menunjukkan tingkat peradaban yang sangat tinggi. Majapahit menjadi pusat gravitasi budaya bagi masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemisahan pusat kekuasaan inilah yang menjadi kunci. Pajajaran dan Majapahit berkembang sebagai dua entitas politik yang mandiri. Masing-masing punya kepentingan, aliansi, dan tentu saja kebanggaan tersendiri. Isolasi geografis yang diperkuat oleh pegunungan yang membentang di tengah Pulau Jawa juga ikut berperan. Interaksi antar masyarakat mungkin masih ada, terutama di perbatasan. Tapi secara umum, kedua wilayah ini mulai menempuh jalan budayanya masing-masing. Salah satu pembeda yang paling jelas dan paling awal terasa adalah bahasa. Meskipun soma-soma berakar dari rumpun bahasa Austronesia, bahasa yang digunakan di wilayah Pajajaran mulai berevolusi menjadi apa yang kita kenal sebagai bahasa Sunda kuno. Sementara itu, di wilayah Majapahit, bahasa Jawa kuno terus berkembang menjadi bahasa Jawa Pertengahan, yang kemudian menjadi cikal bakal bahasa Jawa modern. Perbedaan ini bukan cuma soal kosakata, tapi juga struktur kalimat, tingkatan, tutur, atau undak-usuk bahasa, dan bahkan aksara yang digunakan. Bahasa menjadi penanda identitas yang sangat kuat. Ketika seseorang berbicara, orang lain bisa langsung mengenali dari mana ia berasal. Selain bahasa, adat istiadat dan sistem sosial juga berkembang secara terpisah. Masyarakat Sunda, yang banyak tinggal di daerah pegunungan dan agraris, mengembangkan filosofi hidup yang dekat dengan alam. Konsep seperti Tritangtu di Buana, Raja, Rama, dan Resi mencerminkan harmoni antara pemimpin, rakyat, dan kaum spiritual. Tradisi lisan seperti pantun Sunda menjadi cara untuk mewariskan nilai-nilai dan sejarah leluhur. Mereka punya cara sendiri dalam upacara pernikahan, ritual pertanian, hingga sistem penamaan. Di sisi lain, masyarakat Jawa di bawah pengaruh Majapahit mengembangkan sistem sosial yang lebih hierarkis dan feodal. Struktur keraton menjadi pusat segalanya. Konsep Manunggaling Kawula Gusti menjadi filosofi utama yang mengatur hubungan antara rakyat dan penguasa, serta manusia dengan Tuhannya. Seni pertunjukan seperti wayang kulit, gamelan, dan tarian bedaya menjadi sangat adiluhung dan penuh dengan simbolisme filosofis yang rumit. Semua ini membentuk karakter dan pandangan hidup orang Jawa yang khas. Perbedaan budaya ini semakin menguat dari generasi ke generasi. Anak-anak yang lahir di wilayah Pajajaran akan tumbuh dengan cerita tentang Prabu Siliwangi dan heroisme para satria Sunda. Sementara anak-anak di wilayah bekas Majapahit akan dibesarkan dengan kisah-kisah Ramayana dan Mahabharata versi Jawa, serta keagungan para raja Majapahit. Mereka menyanyikan lagu dolanan yang berbeda, memainkan permainan tradisional yang berbeda, dan diajarkan etiket yang berbeda pula. Identitas ini ditanamkan sejak dini melalui keluarga, komunitas, dan lingkungan budaya masing-masing. Tentu saja, kita tidak bisa mengabaikan peristiwa Perang Bubat sebagai salah satu momen yang mempertajam sentimen pemisahan ini. Meskipun kebenarannya masih diperdebatkan oleh para sejarawan, kisah tragis ini, baik fakta maupun mitos, telah terpatri dalam memori kolektif kedua belah pihak dan seringkali dijadikan simbol luka sejarah yang mempertegas perbedaan antara Sunda dan Jawa. Namun, penting untuk diingat bahwa proses pembentukan identitas ini sudah berjalan jauh sebelum dan sesudah peristiwa tersebut. Setelah runtuhnya Pajajaran dan Majapahit, era baru dimulai dengan masuknya pengaruh Islam. Di Jawa, muncul Kesultanan Demak, Pajang, dan kemudian Mataram Islam yang menjadi penerus tradisi kebudayaan Jawa
dengan sentuhan Islami. Keraton Surakarta dan Yogyakarta kemudian menjadi pusat pelestarian dan pengembangan budaya Jawa hingga saat ini. Di tanah Sunda, Kesultanan Cirebon dan Banten muncul sebagai pusat kekuatan baru, yang juga memadukan tradisi Sunda lama dengan ajaran Islam, menciptakan corak budaya yang unik di wilayah pesisir. Terbentuknya identitas Jawa dan Sunda bukanlah sebuah peristiwa tunggal, melainkan sebuah proses evolusi yang panjang dan kompleks. Dimulai dari pergeseran politik, dengan munculnya Pajajaran dan Majapahit sebagai dua kutub kekuatan, lalu diperkuat oleh perkembangan bahasa, adat, dan sistem nilai yang berjalan sendiri-sendiri. Setiap budaya membangun narasi sejarah dan kebanggaannya masing-masing, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Memahami sejarah ini membuat kita sadar bahwa perbedaan yang ada saat ini bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan sebuah kekayaan yang luar biasa. Baik budaya Jawa maupun Sunda adalah pilar-pilar penting yang menyusun mozaik keindonesiaan kita. Keduanya adalah bukti betapa dinamis dan beragamnya peradaban Nusantara. Dengan mempelajari asal-usulnya, kita bisa lebih menghargai keunikan masing-masing dan merayakan persatuan kita dalam perbedaan. Secara garis besar, sangat sulit untuk menentukan mana yang lebih tua. Kenapa? Karena suku Jawa dan Sunda sebenarnya berasal dari akar leluhur yang sama. Mereka adalah penduduk asli kuno Pulau Jawa, yang kemudian berkembang di wilayah yang berbeda, dan membentuk identitas budaya masing-masing. Jadi, ini bukan soal siapa yang datang duluan, tapi lebih ke bagaimana peradaban mereka berkembang. Suku Sunda, yang berpusat di Jawa Barat, memiliki fondasi kebudayaan yang kuat dari Kerajaan Tarumanegara yang berdiri sekitar abad ke-5 Masehi, lalu dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda. Budaya mereka dikenal egaliter dan sangat dekat dengan alam. Di sisi lain, suku Jawa berkembang pesat di Jawa Tengah dan Timur di bawah naungan karajan-karajan besar seperti Mataram kuno, Kediri, Singasari, hingga Majapahit yang legendaris. Kerajaan-kerajaan inilah yang membentuk budaya Jawa yang kita kenal sekarang, yang seringkali lebih terpusat dan hierarkis. Nah, kalau kita lihat dari bukti sejarah tertulis, ceritanya jadi sedikit berbeda. Nama Sunda sendiri ternyata sudah ada jauh lebih lama. Bahkan merujuk pada nama Gunung Sunda Purba, yang diperkirakan ada sekitar 2 juta tahun lalu. Nama ini juga muncul di prasasti kuno seperti Prasasti Kebon Kopi II. Dari abad X Masehi, dari segi kerajaan Tarumanegara yang menjadi cikal bakal peradaban Sunda muncul pada abad ke-5 Masehi. Ini lebih awal dibandingkan kemunculan kerajaan-kerajaan besar Jawa seperti Mataram kuno yang berkembang beberapa abad setelahnya. Jadi, apa kesimpulannya? Suku Jawa dan Sunda adalah dua saudara tua yang tumbuh di rumah yang sama, yaitu Pulau Jawa. Mereka berasal dari leluhur yang sama, namun berkembang di kamar yang berbeda. Namun, jika kita melihat dari catatan sejarah tertulis dan nama geografis, istilah Sunda dan kerajaan awalnya memang tercatat muncul lebih dulu daripada karajan-karajan besar yang membentuk budaya Jawa klasik.